pagi pemirsa, Manda News kembali menemani Anda dengan berita teraktual dan terpercaya bersama saya Natasha Hirzayanti dan saya Gibran Hamdallah. Berita kita hari ini adalah wisata Bawah Goa yang terletak di Desa Sesawat, Kecamatan Narmada, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan keindahan alam yang masih alami dan udara yang begitu sejuk, membuat wisata ini banyak dikunjungi. Dan di tempat itu juga ada wisata baru, yaitu River Tubing. Baik, untuk informasi lebih lanjut, kita akan berhubung dengan rekan kami, Tirta, yang berada di lokasi. Tirta, bagaimana keseruan yang ada di sana saat ini? Baik, terima kasih Gibran dan Nata. Dengan saya, Tirta akan mengajak kalian untuk pergi mengeksplor keindahan dari tempat wisata Bawah Goa. Nah, sekarang saya sudah sampai di Bawah Goa. Yuk, ikuti saya. Dengan wahana River Tubing ini, semuanya kita sudah mengantisipasi bahwasanya ada tim-timnya dengan kru-kru dari 25 kru tersebut. Ada tim guide, ada tim evakuasi, ada tim drop ban, dan ada tim dokumentasi untuk mengambil sebuah momen terhadap para pengunjung yang bermain aktivitas wahana River Tubing itu. Pertanyaan kedua, siapa aja sih yang menjadi target utama untuk aktivitas River Tubing ini, dan bagaimana tanggapan pengunjung sejauh ini? Untuk sementara ini kita masih bermain di lokal ya, kebanyakan lokal sama domestik. Kita belum ke mancanegara, cuman mancanegara ada aja sama dari pihak-pihak agent travel maupun rekan-rekan guide ataupun travel yang ada di luar sana. Terima kasih banget untuk rekan-rekan travel. Harapan kami ke depannya untuk River Tubing ini bisa dimainkan oleh mancanegara dan juga bisa diaksikan dengan sebuah wahana atraksi yang luar biasa untuk ke depannya. Dan tanggapan para wisatawan atau para pengunjung yang berkunjung ke wisata ini, alhamdulillah sejauh ini itu yang membuat daya tariknya semakin berkembang, Bang. Jadi yang dulunya bingung hanya kesini hanya datang mandi, dan juga banyak para pengunjung yang hanyut mengenai dengan tidak ada safety, tidak ada pengawal ataupun guide yang ada di sini untuk bimbingan bagaimana mengikuti arus yang deras tersebut, seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga, di bagian mana sih titik awal dan akhir dari sungai pemandian Sesawat yang digunakan untuk rute River Tubing ini, dan berapa panjang serta durasi perkiraan perjalanannya, Mas? Kita masih di angka 300 meter ya untuk rute sementara dengan budget 15.000 menggunakan jasa. Kita belum menggunakan paket yang di angka 500 meter bahkan 1 kilo sampai 2 kilo itu. Jadi itu nanti ada muncul paket yang namanya breakfast juga ada coffee breaknya ada juga. Tapi itu kita masih melihat situasi dan kondisi sungai ataupun air yang sementara ini masih lumayan surut. Nanti di bulan November Desember kemungkinan airnya sudah mulai naik karena di sana udah musim hujan. Harapannya sih secepatnya bisa kami jadikan untuk paket tersebut biar para pengunjung bisa menikmati jauhnya aliran sungai ini untuk bisa lagi berolahraga sepanjang arus yang kami akan buat nanti untuk jalur River Tubingnya, seperti itu. Pertanyaan keempat,
sejak kapan sih aktivitas river tubing ini secara resmi dibuka untuk umum di pemandian sesaut ini? Dan kapan biasanya waktu terbaik untuk bermain di river tubing ini? Kalau kami sih buatnya baru kemarin-kemarin ya, Bang. Cuman belum terlalu lama. Yang dulunya di sini sempat ada atraksi arum jeram, tapi sudah lumayan lama sih. Makanya kita memunculkan atraksi yang namanya river tubing ini, karena mereka menggunakan ban aja untuk single. Dan kalau memang sejak mulanya itu di tahun ini 2025 di bulan, kalau nggak salah masih air besar itu di bulan April Mei, itu kami udah mulai membuka sampai di bulan November ini. Untuk atraksi air yang mantap di bulan November, Desember, Januari, Februari sama Maret, itu airnya lumayan, debitnya lumayan besar. Lalu mengapa sih pemandian sesaut memilih untuk mengembangkan reverse tubing sebagai tambahan atraksi wisata, dan apa harapan atau dampak yang ingin dicapai bagi masyarakat lokal dan pariwisata daerah? Untuk ke dampak ya, membuat suatu wahana river tubing ini agar membuat sebuah wahana yang lain daripada tempat wisata yang lain. Karena di sini selain rekreasi ada juga wahana-wahana yang harus dinikmati. Dan dampak terhadap masyarakat yang pelaku usaha mikro yang ada di sini, yang sejumlahnya lumayan banyak, yang 47 sekian, itu belum termasuk yang PKL atau pedagang kaki lima. Itu belum termasuk hitungan dari kami, tapi kami masih menggarap sebuah pelaku-pelaku usaha mikro yang ada di sini. Dampaknya alhamdulillah semenjak adanya river tubing ini, semua potensi yang ada di wisata ini termasuk dari sumber daya alamnya lumayan bertambah, dari pengunjungnya lumayan bertambah juga karena adanya wahana river tubing ini. Seperti itu. Lalu bagaimana sih proses pengelolaan lingkungan di sekitar sungai dan pemandian sesaut dilakukan untuk memastikan kelestarian alamnya tetap terjaga di tengah peningkatan aktivitas wisata tersebut? Gimana? Bagaimana proses pengelolaan lingkungan di sekitar sungai dan pemandian sesaut dilakukan untuk memastikan kelestarian alamnya tetap terjaga di tengah peningkatan aktivitas tersebut? Kalau di sini kita masih secara swadaya ya, maksudnya dengan secara swadaya masih kita pengaturan manajemenkan sebuah wisata ini masih swadaya, belum campur tangan ke pemerintahan. Tapi untuk mengantisipasi sebuah termasuk secara kotornya sampah yang dihasilkan di pariwisata itu lumayan banyak. Tapi di sini kita mengantisipasi menggunakan pembakaran. Terlebih dahulu pembakaran untuk sampah-sampah yang memang bentuknya maupun organik, non organik, kita sepanjang ini masih menggunakan pembakaran dan tidak ada kami membuang sampah itu ke aliran sungai. Dan juga untuk membentuk atau mempertahankan sebuah kelestarian alamnya, kita di sini ada namanya maintenance pruning. Maintenance pruning untuk memangkas kayu-kayu yang udah kering untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kayu kering jatuh terhadap pengunjung. Kita mengantisipasi terlebih dahulu untuk memaintenancekan kelestarian alamnya. Bisa Bang lihat sendiri juga, kita di sini selalu menambahkan juga untuk penanamannya, seperti tanaman-tanaman yang ada di objek ini. Kita selalu perawatan sejauh dan sepanjang ini untuk menjaga kelestarian alamnya. Dan juga selalu kita ada di sini 1 minggu sekali selalu membersihkan area wisata. 1 minggu sekali itu full, karena di hari Jumat aja full. Kalau hari-hari biasa kita masih mencabut ataupun memperbaiki apa yang rusak di fasilitas yang ada di wisata Bak Gua ini. Terutama dari rekan-rekan river tubing ini, sebelum action kami membuka di jam 9 itu, kami terlebih dahulu mengecek air ataupun hal-hal yang seperti beling, terus tusuk sate, dan reruntingan ataupun sampah-sampah yang ada di sepanjang jalur sungai ini. Karena memang yang namanya jalur sungai kita tidak tahu, bukannya kolam nih Bang kan, karena memang jalur sungai pasti ada yang namanya sebuah hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi kita memastikan terlebih dahulu untuk sebelum kita membuka wahana river tubing ini di jam 9.00.
Jadi sepanjang 2 jam tersebut kita mengecek area dulu untuk memastikan menetralisirkan agar semuanya aman dan terkendali untuk para pengunjung yang bermain wahana liver tubing itu. Mungkin sekian pertanyaan dari saya, Mas. Terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Oke. Nah, itu dia laporan yang kami dapatkan dari salah satu permainan wisata bawah goa, yaitu liver tubing. Nah, jadi ini dia keindahan dari wisata bawah goa. Di sini ada salah satu permainan baru, yaitu river tubing. Jadi di sini saya akan mencoba permainan tersebut. Nah, sebelum kita mencoba permainan tersebut, kita harus menggunakan alat keamanan untuk menghindari cedera. Dan jangan lupa helmnya. Terima kasih atas laporannya, Tirta. Semoga liburan Anda di sana menyenangkan dan semoga kita bisa bertemu di sana di lain waktu. Baik, selamat menjalankan aktivitas bersama rekan-rekan Anda. Saya Nata Syaumi Hirzayanti. Dan saya Gibran Hamdala. Salam Mandanes.